Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Setiawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, kelas 1B. Di sini saya akan mereview dua film, yaitu Sexy Killer dan Home, untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Pengempu saya, Bapak M. Nursayuti, BAME. Masuk film yang pertama, yaitu Sexy Killer, di mana film ini sangat fokus dengan penambangan batu bara yang sangat luas, terjadi di daerah Kalimantan Timur, Samarinda. Tepat di daerah ini, lahan pertanian dihancurkan, dibabat habis, dan juga dilubangi untuk mendapatkan batu bara, sehingga terdapat kubangan-kubangan yang sangat besar dan dalam. Masyarakat yang rumahnya berada di dekat pertambangan batu bara, keadaannya sangat memprihatinkan. Bahkan, bukan hanya masyarakat yang ada di dekat pertambangan saja yang hidupnya memprihatinkan, tetapi petani, nelayan yang ada di sana hidupnya pun sengsara. Bahkan air bersih pun langka dan menjadi sejarah di sana. Ini cuplikan videonya. Ini air untuk minum ya, Pak? Iya. Keruh gini, Pak ya? Ya begitulah. Ini ngambilnya di mana? Di sumur. Jauh dari sini? Jauh. Ini kehabisan air terus. Sudah lama, berapa bulan tidak ada hujan ini. Ke jalan besar tadi? Di sana itu lah. Ada setengah kilo ya, Pur? Oh. Masyarakat di sana mayoritas petani. Sangat memprihatinkan karena petani-petani yang dulunya diimigrasi ke daerah tersebut untuk bertani, ketika mereka protes, mereka ditangkap. Contohnya saja Bapak Ketu yang ditangkap selama 3 bulan. Bukan hanya yang protes saja yang ditangkap, bahkan warga yang menolak menjual tanahnya pun ditangkap. Ini cuplikan videonya. Pak Cahyadi sama Pak Caman, hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung. Mei 2014, dua warga yang menolak menjual tanahnya, Carman dan Cahyadi, dikriminalisasi dengan delik telah melakukan kekerasan. Film ini juga menjelaskan bahwa terdapat ratusan kubangan air yang sangat besar, seperti danau, yang seharusnya dilakukan reklamasi. Dengan adanya lubang tersebut, memakan korban hingga ratusan orang yang jatuh dan mati karena letaknya yang sangat dekat dengan sekolah dasar. Di dalam film tersebut terdapat debat capres. Ketika ada debat capres tersebut ditanyai bagaimana cara menanggulanginya, maka kedua calon setuju dan salah satu kata dari Bapak Jokowi bahwa semua ini akan diurus oleh pemerintah daerah setempat. Ini cuplikan videonya. Bagaimana langkah konkret Bapak-Bapak untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh lubang-lubang bekas tambang tersebut? Silakan. Siapapun nanti kita harus lebih galak lagi untuk mengejar pelanggar-pelanggar pencemaran lingkungan hidup dan yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang dia harus melaksanakan. Terima kasih. Baik, silakan. Langsung saja, Pak. Jadi selain penghutanan kembali, kita juga melihat di beberapa tambang juga telah melakukan reklamasi kembali. Ada yang menjadi misalnya pantai wisata ada juga yang lubang galian yang telah dikerjakan tambang juga menjadi sebuah
kolam ikan besar, saya kira banyak hal. Memang ada 1, 2, 3 yang memang belum dikerjakan. Tetapi sekali lagi dengan pengawasan pemerintah daerah, dengan pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, saya meyakini ini bisa di satu persatu bisa diselesaikan. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, tetapi yang saya lihat di lapangan itu bisa dikerjakan oleh kementerian, oleh provinsi maupun oleh kabupaten dan kota. Kira cukup ya masalah ini. Ya, untuk apa bertele-tele lagi? Oke. Ya. Baik, masih ada Pak waktunya? Saya kira dalam hal ini kita sama, kita ingin memberantas pencemaran lingkungan, kan begitu Pak? Jadi kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan, untuk apa kita ribut lagi Pak? Benar, Pak? Silakan Pak, ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Iyalah, saya setuju saja. Oke, baik. Boleh tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Setelah debat capres selesai, pemerintah daerah diwawancarai. Malah tanggapannya seperti ini. Yang mati di sana adalah nasib. Memang nasibnya mati di sana. Ini cuplikan videonya. Oh, ini masalah tambang nasibnya kesian. Ikut prihatin. Untuk memutus ini bagaimana Pak dari Kenapa? Pemprov Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa Pak? Kenapa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. Tapi kan ini bekas kolam tambang Pak meninggal. Ya namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan. Itu aja. Nggak ada upaya Pak Prihatin. supaya tidak terjadi lagi Pak. Ya. Masih upaya kan. Itu kan pertanggung jawabannya di akhirat. Waspada masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh juga, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Sekarang juga jangan-jangan ada hantunya aja. Banyak orang korban. Di dalam pembahasan film Seksi Killer yang terakhir adalah perdebatan yang sangat sengit. Yang mana perdebatan ini membahas bahwa kubangan-kubangan yang harus ditutup. Ini cuplikan Bapak nggak usah cerita videonya. panjang-panjang sama saya. Cukup itu aja yang saya tanya. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara, setelah batu baranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Itu aja. Nah, nanti soal benar atau tidak, biarkan Kementerian Lingkungan yang mengecek. Karena pasca tambang itu, saya lihat setelah kami mengunjungin, hanya kubangan air, hanya kesepakatan antara Pemda, yang nanti dibilang akan dibuat taman rekreasi lah, tempat mandi-mandi hantu di sana, saya nggak tahu. Nah, itu yang saya lihat Pak. Tapi nggak ada yang memberi jaminan bahwa ini lingkungannya baik. Nah itu, jadi jelaskan aja sama saya. Memang tergantung dari Ya Bapak cukup nilainya aja, saya perlu angkanya saja. Kalau tambang itu 60 meter ke dalam, berapa harus dikembalikan tanahnya ke sana? Kan tergantung stripping rasio Pak. Misalnya 1,5 berarti yang diambil tanahnya 5, mengambil batu bara 1. Itu hitungannya seperti itu. Nah, terus tanah yang harus kembali? Ini gimana Pak? Tanah yang harus dikembalikan lagi? Ya sama yang seperti yang diangkat. Mungkin ada penyusutan. Mungkin penambahan penyusutan itu sesuai rumus itu 20%. Berarti kalau tanah yang dikorek 5, diambil nilainya 1, tanahnya berarti harus kembali 5 kembali? Betul. Mengembalikan nilai tambang yang diambil harus diganti dengan tanah? Iya. Jadi Pak, mohon maaf Pak ya Pak, di tambang di luar negeri pun kalau void itu tidak diuruk kembali Pak, tetapi dijadikan yang tadi seperti reservoir air. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubangan air di tengah hutan. Ini Pak, nanti akan kami buat pariwisata, hantu yang pariwisata di situ, dalam hutan. Ya itu yang ketemu sama saya. Dari atas heli kita lihat, terus kita tanya, untuk apa ini kubangan air sebesar ini? Jawab dong, kan Bapak yang ngasih izin. Saya minta jawabannya. Nah, pertanggungjawabannya seperti ini, yang jaminan yang diberikan kepada negara setelah diambil hasilnya, terus lokasinya dirusak dan ditinggalkan seperti itu. Sekian pembahasan film Seksi Killer. Lanjut ke pembahasan film Home. Yang mana film ini mengangkut fenomena perubahan lingkungan global yang terjadi seiring perkembangan zaman.
Film ini menyorot segala bentuk kerusakan yang terjadi di bumi sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia. Mengubah bumi baik dalam kaitannya dengan upaya untuk bertahan hidup maupun dalam hubungan pembangunan di berbagai segi kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar belahan dunia, baik itu darat, laut, dan udara, serta perkembangan populasi manusia yang begitu pesat. Film ini juga tidak luput dengan ketidakseimbangan populasi manusia dengan ketersediaan sumber daya alam. Semua ini mengakibatkan kelaparan, kekurangan air bersih, dan juga semakin banyaknya gedung-gedung tinggi. Tantangan lingkungan yang kita alami saat ini, yaitu pertumbuhan populasi, kemiskinan, pertumbuhan, kebutuhan sumber daya alam, pembangunan, reorientasi lembaga, pengurangan kebinekaragaman, dan juga populasi udara dan air. Poin-poin ini yang terdapat di dalam film Home. Kesimpulan saya dari dua film yaitu Sexy Killer dan Home di atas bahwa hal ini sangat penting untuk dipelajari dan juga dipahami sehingga dapat diambil tindakan yang sangat tepat serta langkah-langkah yang benar untuk mengurangi dampak negatif yang mengakibatkan kerugian. Dari kedua film ini, pada dasarnya ialah masalah produksi yang berlebihan, di mana para produsen tidak dapat melihat kerugian yang diakibatkan apa yang mereka lakukan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam, yang mana usaha-usaha sumber daya agar mendapatkan hasil yang bermanfaat, dalam artian tidak merugikan orang lain. Tetapi di dalam film ini, tindakan-tindakannya sangat merugikan dan tidak dapat membantu perekonomian masyarakat setempat. Sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.